Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yesaya 1 ayat 19 dan 20 yang berbunyi, "Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah bila mau menurut dan mendengar akan berhasil baik. Sesungguhnya hidup kita ini semuanya karena anugerah kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa kita yang maha baik itu. Ketahuilah dan sadarilah bahwa sebagai orang yang mau beriman percaya kepada Kristus, kita akan melewati proses pembentukan Tuhan dalam hidup kita ini. Memang proses pembentukan Tuhan kadangkala keras dan teramat menyakitkan. Akan tetapi kita harus ingat bahwa tangan Tuhan yang maha kuat itu selalu siap sedia menolong kita. Kita akan mengalami dan menikmati semua yang baik asalkan kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ada dua kata kunci yaitu menurut dan mendengar. Ini berbicara tentang ketaatan atau kesetiaan. Dalam hidup kita di dunia ini, kita seringkali menginginkan hal-hal yang menyenangkan dan tampak indah menurut pandangan mata kita. Tetapi ketika Tuhan mendidik kita dengan mengizinkan masalah, penderitaan, atau kegagalan terjadi, maka kita pun tidak bisa menerima keadaan itu. Lalu kita seringkali protes, memberontak, dan menolak proses Tuhan di dalam membentuk kita. Sadarlah untuk sekaligus mari kita tetap taat dan setia pada Tuhan Yesus Kristus. Basuhlah, bersihkanlah diri kita. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan kita dari yang jahat. Ingat bahwa menjadi seorang yang mau menurut dan mau mendengar adalah perkara yang tidak mudah dalam hidup kita umatnya ini, karena umumnya orang memiliki kecenderungan untuk memberontak dan hidup menurut kehendak dirinya sendiri. Orang tua mana yang tidak senang jika anak-anaknya taat dan setia kepada dirinya? Secara kasat mata, umat Israel memang tampak melalui hidup yang dilakukannya sesuatu yang kelihatannya rohani atau beribadah dengan membawa korban-korban persembahan kepada Tuhan. Akan tetapi, apalah artinya aktivitas kerohanian dan korban persembahan itu jika tidak disertai dengan ketaatan dan kesetiaan? Ingat, tanpa ketaatan dan kesetiaan semuanya tidak akan berarti apa-apa di mata Tuhan yang maha melihat, di telinga Tuhan yang maha mendengar. Di dalam kegeramannya Tuhan berkata, "Jangan lagi bawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku." Betapa kecewanya Tuhan terhadap bangsa maupun umat pilihannya itu sendiri. Padahal jika kita mau menurut dan mau mendengar apa yang Tuhan firmankan, maka kita akan mengecap semua yang baik. Karena itu, mari taatilah dan tetap setialah pada kehendak-Nya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk
bisa dan dapat taat serta setia hanya kepada Tuhan Allah Bapa kita satu-satunya itu, yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, yang tetap hadir di hati kita melalui persekutuan Roh Kudus, Allah yang esa yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka ingat akan janji yang menurut kebenaran firman Tuhan yang ditulis pada kitab Wahyu 2 pada ayat 10 bagian C ini, yang berbunyi, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan dan dengarkan pada saat ini. Kiranya kami boleh menuruti dan mau selalu mendengar kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan, untuk memungkinkan kami tetap dekat kepadamu sebagai Tuhan, pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kami umat-Mu ini Bapa. Kami sungguh-sungguh mau melaksanakan hidup ini hanya sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dengan pertolongan Roh Kudus sepenuhnya yang harus kami andalkan. Ketika kami juga mengalami sesuatu yang tidak indah, berupa sakit penyakit yang sudah begitu lama kami derita, dan gangguan-gangguan kesehatan lainnya, kami mohon Tuhan berkenan untuk memberikan kepulihan dan kesembuhan melalui sarana pengurapan-Mu atas segala obat maupun perawatan menurut diagnosa dokter, juga yang bergerak sebagai petugas medis, semuanya kiranya boleh menjadi alat sarana yang Tuhan kehendaki untuk memungkinkan kami boleh kuat, sehat, dan tetap bersemangat di dalam hidup pelayanan kami di tengah keluarga, di tengah kehidupan bergereja, di tengah kehidupan pekerjaan, sekolah, kuliah, dan di mana saja kami berada. Kami percaya Tuhan mau sempurnakan, Tuhan mau lengkapi seluruh harapan dan doa-doa kami ini. Yang menurut Roh Kudus, pasti kami mendapatkan pengabulan atas doa-doa kami yang tentu saja harus menurut kehendak-Mu. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin.